Dan ini malah memudahkan. Kesehatan itu bisa disembuhkan di rumah saja. Jadi 2 minggu yang lalu saya sudah mengutarakan di sini, menginformasikan itu di mana saja Anda berada, terutama Anda yang mempunyai katakanlah orang tua yang sakit kronis, yang sudah kemana-mana berobat tidak sembuh, atau mungkin yang punya istri yang sakit, atau si suami istri yang punya suami yang sakit. Di pengalaman saya di Pekanbaru, baik, kita buka telepon dulu ya Pak. Oke, kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan siapa di mana? Dengan Yula. Bu Dia, silakan. Pak, saya mau bertanya Pak. Oke. Saya kan masih usia 25. Oke. Tapi saya udah divonis osteoporosis. Oke. Apakah bisa diobati dengan bekam Pak? Oke, baik itu saja Ibu. Itu aja Pak. Baik. Ya, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa umur beliau? 25 tahun. Oke. Sebentar Bu ya, saya selesaikan yang tadi itu. Nanti akan dijawab langsung Pak Ibrahim, kita selesaikan dulu yang tadi. Jadi bagi mereka-mereka yang ingin kesembuhan yang benar, yang betul, dan ini telah disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lebih dulu, bahwa bekam adalah pengobatan yang terbaik. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah saya diberi kesempatan. Saya belajar dengan seorang ulama yang tahu mahir tentang bekam, itu untuk bekam sunnah. Dan saya belajar dengan seorang pakar bekam dari Korea di Kuala Lumpur. Kita belajar hanya 6 orang saja. Yang betul-betul melakukan pengobatan hanya saya seorang. Yang tiga orang lagi itu salah satu karena dia kerja di kilang kimia juga, jadi dia membekam dirinya sendiri. Yang seorang lagi dia mengobat dirinya sakit jantung, dan yang seorang lagi dia mengobat dengan bekam itu ayahnya yang sakit diabetes. Yang seorang lagi pembantu klinik. Yang seorang lagi saya. Yang pembantu klinik ini ketika kita datang ke tempat klinik itu dia dokter biasa, pakar MD, tetapi dia mengamalkan pengobatan alternatif. Jadi ketika kita datang membawa sampel darah bekam itu untuk dites, dia ada mesin untuk tes darah itu. Katanya begini, maaf Pak, darah ini nggak bisa diproses di mesin saya. Saya bilang kenapa tidak? Karena terlalu kotor katanya. Jadi darah bekam itu dibawa, itu nggak bisa diproses di mesin. Kalau saya proses juga nanti mesin saya rusak katanya. Karena yang keluar dengan di bekam itu adalah darah kotor gitu. Oke. Baik. Jadi pertanyaan yang kedua, yang dari Ibu tadi, umurnya baru 25 tahun, tapi sudah divonis ada osteoporosis. Ya. Baik, kita buka telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, Bapak dengan siapa nih, di mana Pak? Dari Nasir di Batu Besar. Pak Nasir Batu Besar, mohon maaf Pak Nasir, bisa dikecilkan volume televisinya biar tidak feedback. Silakan Pak Nasir. Ini saya mau tanya, anak saya itu kan kata dokter kena penyakit tumor payudara, padahal umurnya tuh baru 12 tahun. 12 tahun? Iya. Tumor payudara. Saya kurang yakin, waktu itu dicek ke lab di Rumah Sakit Bun Fatimah, katanya ini hasil labnya itu ini udah mengarah tumor. Dia bilang nggak gitu. Sedangkan anak ini belum kena gitu belum kena menstruasi ya, oke. Baik Pak. Baik itu saya Pak. Iya, saya. Oke, untuk lebih jelasnya masalah anak Bapak ini Bapak bawa ke klinik. Saya ada sampai hari Sabtu, insyaallah saya ada Sabtu sampai sore. Hari Jumat kita libur, jadi Bapak bisa datang besok, Rabu, Kamis atau hari Sabtu. InsyaAllah kita akan bantu penyelesaiannya. Kalau tumor itu ketumbuhan Pak. Jadi ada istilah kanker, ada istilah tumor. Jadi bukan semua tumor itu kanker. Tumor itu ketumbuhan, benjolan. Jadi setiap ada yang tumbuh, yang bengkak, yang grow orang barat kata gitu, itu kita panggil tumor. Dan di medis itu dipanggil tumor. Tetapi kalau yang ganas itu disebut dengan kanker gitu. Jadi saya belum melihat, saya belum bisa menentukan. Ini bisa Bapak datang langsung, insyaAllah kita boleh bantu penyelesaiannya. Apalagi umurnya baru 12 tahun, belum menstruasi lagi.
Jadi itu bisa banyak pilihan, bisa dengan obat, insyaAllah. Mungkin bisa juga kalau mungkin sudah bisa dilakukan bekam, dia akan mengeluarkan toksin-toksin yang menjadikan bengkak tersebut. Jadi setiap penyakit penyebabnya toksin. Cara yang terbaik untuk mengobati penyakit ialah membuangkan toksin. Jadi ini logis. Makanya bekam kata Nabi adalah pengobatan yang terbaik dan saintifik modern sudah membuktikan kebenaran hadis ini. Jadi Bapak bisa datang ke klinik, insyaAllah kita bantu untuk menyembuhkannya. Ya, baik. Langsung kembali kepada pertanyaan Ibu Dian tadi yang mengalami gangguan osteoporosis. Baik. Baiknya begini Ibu ya, Ibu datang dulu ke klinik karena kebiasaan osteoporosis itu dialami oleh orang tua. Iya. Sedangkan umur Ibu baru 25 ya. Baik, kita jawab dulu. Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Salam. Ya, Bapak dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Pak Amir ini. Pak Amir di mana Pak Amir? Saya di Tanjung Uma, Bu. Silakan Pak Amir. Saya gini, Bu, mau nanya sama Pak Haji. Ya, silakan Pak. Pak Ibrahim. Gini, saya kalau asal mau tidur itu kaki saya itu linu-linu Pak Haji, dengan tengkuk saya itu agak berat. Linu? Ngilu kaki itu. Akhirnya kita tertidur terbangun lagi gitu Pak Haji. Setiap kali mau tidur Pak? Iya ya Pak. Sudah berapa lama Pak mengalami gangguan ini? Sudah setahun lebih gitulah Pak Haji. Setahun lebih. Lain-lain itu ada keluhan apa-apa Pak? Tengkuk saya sakit. Saya kemarin periksa katanya kolesterol Pak Haji. Berapa kolesterolnya? 210. 210. Iya. Sakitnya sejak kapan Pak? Sakitnya Pak, taunya bulan-bulan sekitar 3 bulan inilah Pak Haji. Ada keluhan yang lain? Keluhan yang lain kayaknya nggak ada. Tak ada. Okey. Untuk pengetahuan pemirsa sekalian dan juga Bapak Amir, itu kolesterol kalau hanya tinggi sampai 210, itu kesannya kebanyakannya umumnya tidak ada apa-apa lagi. Jadi itu belum memberikan kesan yang negatif kepada tubuh. Artinya yang menjadikan sakit kuduk itu bukan kolesterol yang 210 tersebut. Jadi biasa kesan-kesan daripada sakit ini, katakanlah kolesterol biasanya di atas dari 250. Mungkin mulai kebas tangan, bisa juga berat di kuduk dan di kepala gitu. Tapi kalau 210 itu batas maksimumnya itu menurut saintifik itu 200. Baru lebih 10 itu tidak memberikan kesan apa-apa lagi untuk kebanyakan orang. Jadi mungkin bukan itu yang menjadikan Bapak sakit. Jadi datang ke klinik, kita cuba cek dengan cara kita pula. Kita scan pula bagaimana masalah yang Bapak alami ini. Karena masalah beliau ini agak pelik. Setiap kali mau tidur, kakinya itu ngilu-ngilu, pegal-pegal linu dan juga kuduk juga berat gitu. Sedangkan masalah lain enggak ada. Diperiksa, kalau di dokter memang begitu diperiksa, mungkin dikatakan itu yang menyebabkan penyakit. Ada pasien saya di Pekanbaru juga, ibunya itu umur lebih kurang 67 tahun. Itu tiba-tiba satu malam dia sakit di dada, naik ke kepala. Dan dia merasakan cemas yang amat sangat. Sehingga semua anak-anak juga cemas, langsung dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit dicek kolesterol naik 220. Tensi naik 150/90 gitu. Jadi dikatakan bahawa yang sakit itu disebabkan itu. Karena itu yang ketemu. Sebenarnya bila saya cek bukan itu yang menyebabkan sakit dia. Ini harus kita periksa ulang lah gitu. Karena kalau di medis itu memang kayak gitu. Apa yang ketemu itulah yang diutarakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang yang sakit itu enggak kena mengena pun dengan yang ditemukan itu. Seperti yang beliau tadi, cek kolesterol 210. Beliau merasakan sakit tengkuk gitu. Kemudian tentang yang ibu yang katanya osteoporosis tadi. Saya ada dulu pasien di Kuala Lumpur, Bu. Ini pengalaman ya. Umurnya 30 tahun. Ketika sakit umurnya 30 tahun. Kita dengar dulu. Kita bukan telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Ibu dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sari di Bengkong. Ibu Sari di Bengkong. Silakan Bu Sari. Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Ya, silakan. Apakah yang kecanduan narkoba bisa juga dibekam? Apa Bu? Maaf. Orang yang kecanduan narkoba bisa dibekam? Kecandu narkoba. Kecandu narkoba. Iya. Oke, baik. Ya, makasih Pak. Ya, baik. Sebentar Bu ya, saya selesaikan ini. Saya ada pasien dulu di Kuala Lumpur, mungkin 10 tahun yang lalu lah.
itu ketika dia 30 tahun sakit, dia ada dokter panel dan dia berulang ke dokter panel itu dengan setia. Ketika diberikan obat, konsumsi obat dengan betul. Habis obat datang lagi. Kemudian ditukar obat yang lain pun diikut dengan setia begitu. Apa yang dinasihat diikutinya semua. Ketika sudah 5 tahun dia berobat dengan panelnya itu, dokter panelnya itu, dirasakan penyakitnya bukan bertambah baik, malah bertambah parah gitu. Jadi akhirnya dia ngomong dengan dokter ini begini, Pak dokter katanya, saya sebagai dokter, Bapak sebagai dokter panel saya, Bapak sudah mempunyai rekod, saya sudah lebih kurang 5 tahun berobat dengan Bapak untuk sakit yang awalnya darah tinggi begini. Dan saya sudah mengkonsumsi semua yang diarahkan, dan ketika Bapak menyuruh mengkonsumsi obat yang baru, saya akan konsumsi dengan betul. Ketika saya diarahkan jangan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut, saya pantangkan. Tapi sekarang ini Pak sudah lebih kurang 5 tahun, saya rasakan saya ini bukan tambah baik, tapi malah saya rasakan penyakit saya tambah parah gitu. Jadi sebenarnya sakit apa saya ni Pak katanya. Jadi mungkin doktor tu pun dah hilang akal mau menjawab apa, ini sudah penyakit tua Pak katanya gitu. Jadi dijawab ini sudah penyakit tua, padahal umur baru 35 tahun waktu itu. Jadi mungkin juga ibu yang 25 tahun ini bukan betul-betul osteoporosis, tapi hanya diomongkan begitu. Jadi ibu bisa datang ke klinik, insyaAllah kita periksa bagaimana, dan banyak lagi sebenarnya soalan-soalan yang akan saya tanyakan. Saya mengkonsultasi si pasien adalah lebih banyak dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena simptom-simptom yang ada, karena keluhan-keluhan yang ada itu adalah bahasa tubuh kita. Jadi ketika tubuh kita berbahasa, itu berarti dia sudah tidak nyaman, dia ada masalah. Dan ini harus diperhatikan dengan betul. Jadi sesuai dengan bahasa tubuh kan berbeda-beda. Kalau sakitnya ada yang berenyut, ada yang tidak berenyut. Jadi saya mengoreksi si pasien itu agak berbeda. Itu harus banyak pertanyaan yang kita tanyakan. Dan saya mereverse sejarah hidup si pasien tersebut. Apa yang berlaku sebelum sakit, apa yang berlaku 2 tahun kemudian, sebelum itu, 3 tahun sebelum itu, pernah enggak jatuh dulu segala macam. Jadi kita harus reverse ke belakang untuk mencari sebenarnya apa penyebab sakit ini. Dan saya temukan kadang-kadang penyakit itu enggak kena mengena dengan tes-tes yang dilakukan itu. Dan oleh sebab itu tes itu tidak menemukan apa-apa karena penyakit ini tidak ada kaitan dengan itu gitu. Nah, gitu. Oke. Baik, kembali kepada Ibu Sari tadi di Bengkong, pecandu narkoba, apakah bisa dilakukan Baik, ini maaf saya terpaksa menyatakan begini, dan saya mau ngomong apa adanya begitu. Dan ini untuk perhatian kita semua. Saya pernah menyentuh tadi bahwa bekam kata Nabi adalah pengobatan yang terbaik, baik untuk penyakit biasa atau penyakit yang disebabkan oleh gangguan-gangguan makhluk halus. Setiap orang yang mencandu narkoba, Ibu, kalau anak ibu terlibat atau keponakan kah atau jiran tetangga kah atau siapakah, itu di sana ada unsur-unsur gangguan makhluk halus. Jadi perawatannya itu bekamnya harus bekam ruqyah. Bekam di badan iya, karena yang dikonsumsi itu sudah mendap di seluruh tubuhnya itu. Dia ikut aliran darah kemana-mana. Kemudian harus untuk yang metafisiknya itu harus dengan bekam ruqyah. Itu di Kuala Lumpur, saya ingat di Malaysia juga, di Indonesia juga kayak gitu. Di Malaysia itu orang yang penagih narkoba itu sudah 3 tahun di train itu di tempat pemulihan itu, 2 minggu saja keluar dia pergi dia menagih narkoba lagi. Artinya sudah habis uang sekian banyak oleh pemerintah untuk memulihkan mereka, tapi keluar 2 minggu sudah jadi penagih lagi. Apa yang menarik mereka ke sana itu adalah karena yang dibetulkan hanya fisiknya saja. Latihan ditukarkan makanannya, diberikan pengertian. Tetapi yang gangguan metafisik yang mempengaruhi pikiran si pasien ini tidak dibetulkan. Maka mereka kembali lagi kepada narkoba tersebut. Dan kalau kita lihat di Indonesia, ada dari Malaysia juga, di mana itu saya enggak tahu, ada pusat pemulihan narkoba ini itu di pesantren. Jadi mungkin di pesantren itu diberikan amalan-amalan tertentu, amalan-amalan tertentu bisa lama-lama melepaskan gangguan-gangguan yang keterikatan kepada makhluk halus tadi. Maka dia sembuh betul.
Gitu. Okay. Jadi setiap ada penagihan narkoba, ini kajian yang saya lakukan dan berdasarkan pasien-pasien yang datang kepada saya, itu ada unsur gangguan makhluk halus bersamanya. Dan kedua-duanya harus dibetulkan. Ketagihannya, kecanduannya harus dibetulkan, dan yang mengganggu dan yang telah mempengaruhinya di segi pikiran dan mind itu harus juga dibetulkan. Okay. Jadi bekamnya, di antara bekam yang paling penting Bu adalah bekam ruqyah. Di Pekanbaru ada yang saya obati, alhamdulillah anak itu kembali kepada baik. Itu anak satu-satunya. Dia solat, jadi memelihara solat dengan betul. Tapi itu dikarantinakan di tempat saya lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu Pak. Oh, jadi bisa juga diterima kalau ya, kita buat perawatan intensif. Okay. Alhamdulillah pulih dia. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, Pak, tadi disampaikan, kita break dulu sebentar Pak. Baik, kalau tadi pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi masalah ibu yang osteoporosis tadi, itu belum tentu ibu osteoporosis, karena osteoporosis itu dikaitkan biasanya dari orang yang sudah berumur, sudah berusia. Jadi ibu bisa datang ke klinik. Banyak malah yang berlaku yang dikatakan sakit tulang, sebenarnya bukan tulangnya yang sakit. Jadi kita cek balik, bukan tulangnya yang sakit gitu. Jadi kita berikan perawatan dengan bekam saja sembuh dia. Betul. Jadi ini pernyataan atau apa yang diberitakan terhadap si pasien belum tentu lagi begitu sesungguhnya. Sebenarnya sejauh mana pentingnya darah yang diencerkan bagi kesehatan kita ini Pak? Sebenarnya kita kan tahu mungkin untuk pengencer darah ini sangat, untuk obat-obat seperti ini kan sangat mengganggu sebenarnya untuk mereka yang mengalami gangguan ini Pak. Penyebab segala penyakit itu ialah toksin. Toksin itu bahasa kitanya darah kotor. Artinya ketika darah itu kotor, dia sudah tidak encer, sudah pasti itu. Jadi kekotoran dalam darah itulah yang menyebabkan penyakit. Ketika anak-anak kita yang usia mungkin 10 tahun, 15 tahun, bisa berlari-lari seharian, baik bisa main di tengah padang seharian, bisa melakukan aktivitas yang lasak segala macam seharian, itu tidak lain tidak bukan karena darahnya encer. Jadi darah yang encer akan mengalir ke seluruh tubuh dengan lancar. Kelancaran darah akan menghantarkan oksigen dan pemakanan sel-sel zat-zat makanan ke seluruh sel-sel tubuh kita yang jumlahnya lebih kurang 8 triliun. Ini sel-sel ini harus tumbuh hidup sehat. Karena sel-sel yang sehat akan membangun jaringan-jaringan yang sehat. Jaringan-jaringan yang sehat akan menjadikan organ-organ yang sehat. Organ yang sehat akan menjadikan sistem-sistem yang sehat. Sistem penkencingan, sistem pencernaan, sistem aliran darah, begitu, sistem saraf. Kemudian sistem yang sehat akan menjadikan tubuh yang sehat. Jadi syarat untuk hidup sehat ialah darah yang encer. Ini harus kita perhatikan, karena penyakit akan berlaku apabila darah sudah tidak encer. Maka untuk mengelakkan penyakit-penyakit, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, tidak ada cara yang terbaik kecuali kita memastikan darah kita encer. Dan kalau untuk kesembuhan, kita harus mengencerkan darah tersebut. Karena dengan encernya darah, perjalanannya lancar. Itu kan ada Ibu Dewi tadi bertanya, dia sakit di punggung sebelah kiri. Setiap tempat yang sakit itu bisa dipastikan di situ darah tidak lancar. Kenapa tidak lancar? Karena adanya toksin-toksin tadi. Jadi untuk itu menghilangkan kelancaran darah yang tidak lancar, untuk membersihkan yang tidak lancar itu harus dibersihkan darah. Dan cara untuk membersihkan darah adalah yang terbaiknya dengan bekam. Ada orang mengkonsumsi obat ini detox untuk membuangkan toksin. Konon-kononnya begitu. Tapi yang disebut detox juga ada kadang toksin juga. Karena masuk ke dalam. Kalau dengan bekam tidak ada yang dimasukkan itu. Semua kita buang. Semua kita keluarkan. Maka bekam sahih, sah adalah mengeluarkan toksin, mengencerkan darah, dan darah yang encer adalah syarat untuk seseorang itu bebas daripada penyakit. Jadi kebersihan darah akan menjamin kesehatan dalam tubuh. Ini harus kita perhatikan, dan oleh sebab itulah saya sampai kepada kesadaran, dan sebenarnya saya sampai kepada kesimpulan
bahawa penyakit-penyakit kita di zaman sekarang susah sembuh karena kita lari dari sunnah Nabi dalam berobat. Nabi kata lakukan bekam. Kita tidak ini yang terbaik. Kata Nabi, bekam adalah yang terbaik.